kami kan PH kan kan pasti ada hubung koordinasi dengan JPU. Di keberangkatan JPU pasti eh, dikabarin kita, ya kan? Jadi jadi pastilah kami tahu bagaimana ibaratnya pemindahannya sampai di berangkat dari lapas Nusa Kambangannya dan sampai juga di lapas Cipinang dan apa-apa yang dilakukan pemeriksaan terhadap Amar di lapas Cipinang, dokumen-dokumen dia yang dia harus tandatangan pasti sepengetahuannya PH kan. Oke. Oke, Terkait Bang, komunikasinya, mungkin dari pihak kuasa hukum dan keluarga, perasaan dan tanggapannya mungkin seperti apa nih, Bang? Akhirnya di Jenpas dan juga pihak-pihak terkait mengabulkan permintaan untuk akhirnya Bang Amar Soni sendiri dihadirkan secara offline nanti nih, Bang. Ya seperti kami ya, selalu katakan, ini kan memang kewajiban. Ya mau tidak mau itu pasti harus diizinkan karena ini aturan acara yang harus dihormati. Kemudian diatur juga di KUHP. Ya pada waktu pertama sidang itu yang sudah dinyatakan penetapan offline, kemudian tidak dihadirin, ya otomatis kan itu saya rasa kan ya nggak pas lah ya Dirjen waktu itu tidak mengizinkan. Dan dengan adanya surat dari JPU ke ke Menko Hukum dan HAM, Pak Yusril, Profesor Yusril, kemudian ke Menteri Imapas, pastilah Pak Yusril kan ya kan dari pengacara juga, pasti beliau paham lah. Ini kan aturan acara, ini kan menyangkut dengan marwah pengadilan. Nah, kalau ini tidak dipatuhi nanti kan berbahaya dalam supremasi hukum ini. Jadi mungkin itu disadari oleh para pimpinan Dirjen yaitu Pak Menteri, kemudian Pak Menko. Nah, itu pasti diperintahkan untuk diizinkan. Ini menyangkut dengan uh, supremasi hukum. Oke, baik, Bang. Akhirnya Amar Zoni dihadirkan ini, mekanismenya dia seperti apa, Bang? Apakah hanya sementara aja nanti dia di lapas Cipinang dan terus dikembalikan ke Nusa Kambangan atau mungkin seperti apa? Mungkin Abang boleh penjelasannya. Ya kalau kita lihat penjelasan dari humasnya Dirjen Pemasyarakatan itu kan untuk sementara. Nah, ya karena sidang udah ada penetapan offline dari hakim, berarti Amar kan harus langsung dihadirkan di depan persidangan untuk memberi keterangan yang merdeka, tanpa ada rasa beban psikis, beban psikologis. Nah, itu kan ya itulah diizinkan, tapi itu kan baru pendapat dari apa dari Dirjen eh, Pemasyarakatan. Nah, tapi kan ya itu kita hormati dulu. Kemudian nanti kita lihat apa hasil keputusan. Harus dipahami juga bahwa Ahmad Joni ini kan diberi hukuman dan perkaranya eh, ditindaklanjuti kan dengan dilaporkannya oleh pihak lapas Salemba bahwa eh, Ahmad Joni ini diduga melakukan pengedaran, penjualan, dan penampungan barang narkotika. Nah, otomatis karena perbuatan itu, Amar ini dianggap melanggar SOP dari Dirjen Pemasyarakatan. Otomatis dapatlah hukuman dia harus dikirim ke Lapas Nusa Kambangan dengan status high risk. Nah, otomatis berarti Amar itu kan, nah, padahal ini kan kasus belum disidangkan. Apakah itu terbukti apa tidak? Tapi hukuman kan sudah diberikan. Nah, tapi
Ya kalau amar memang nanti diputuskan bersalah, berarti otomatis itu harus kita hormatin apa yang sesuai SOP-nya Dirjen Pemasyarakatan. Tapi kalau seandainya nanti tiba-tiba amar bebas, nah otomatis ya berarti kan karena amar ini dikirim ke Nusa Kambangan ke NK kan gara-gara dia melakukan pelanggaran yang sekarang diproses di Pengadilan Jakarta Pusat. Iya, apabila itu nanti tidak terbukti, otomatis ya pasti kita akan memberikan upaya hukum untuk amar untuk tidak dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya tentu dia kembali ke di mana tempat asal dia menjalankan status warga binaannya. Baik, baik, Bang. Bang, artinya ketika sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang ini, keluarga dan pihak kuasa hukumnya boleh menjenguk ke sana atau mungkin akan seperti apa? Kalau memang boleh, apakah sudah ada rencana untuk menjenguk Amar? Bang langsung ke Lapas Cipinang nanti? Ya kami udah koordinasi tadi dengan pihaknya kasih pembinaannya Pak Nanda namanya. Jadi kami udah koordinasi bagaimana untuk hak amar dijenguk dan berkoordinasi dengan PH. Dia juga untuk haknya keluarga untuk menjenguk amar. Nah, ini kan hasil eh, konsultasi kami itu berdasarkan petunjuk jawabannya petunjuk dari Dirjen Pemasyarakatan. Ya, satu memang untuk PH boleh mengunjungi dengan ketentuan dalam seminggu satu kali sebelum persidangan. Nah, kemudian untuk keluarga dan kemudian kalau PH berkunjung itu harus mempunyai persyaratan, harus membawa surat kuasa, kemudian kartu identitas KTA-nya Peradi. Nah, kemudian untuk keluarga yang boleh mengunjungi itu satu ibu kandung, kemudian bapak kandung, kemudian adik kandung, kemudian eh, kakak kandung kalau ada. Nah, kemudian eh, istri kalau mempunyai istri. Nah, kemudian harus membawa KK dan KTP. Nah, itu persyaratan yang diberikan untuk hak menjenguk amar. Oke, Bang. Artinya dengan ada persyaratan itu, Dokter Kamelia dan uh, uh, ibu angkatnya ini terancam untuk tidak bisa Ya, menjenguk secara langsung Amar, Bang. ya kalau untuk Amar Joni, untuk Ibu Kamelia memang kategori persyaratan itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian kalau untuk ibu angkat juga, ya itu belum terpenuhi. Ya, tapi kita nanti akan coba karena ini kan baru kita hubungan via handphone. Tentu face to face nanti kan kami hari Rabu atau hari Rabu rencana mau menyenguk ke sana. Nah, nanti kita baru berkoordinasi. Eh, ya karena kan Amar ini kan perlu juga supporting dari ibu dokter, kemudian dengan ibu angkatnya karena Amar ini kan tidak ada punya lagi kedua orang tua kandungnya kan udah meninggal kan. Nah, ini kan sebagai penggantinya kan itu kan ibu angkatnya Ibu Titi. Nah, ini kan kita akan eh, konsultasi dan ya ya mengajukan permohonan untuk itu ke pihaknya lapas. Nanti hasil diskusi itu bagaimana? Nanti ya mudah-mudahan nanti hari Rabu saya kabarin. Artinya akan ada upaya ya Bang ya, dan berharap Dokter Kamelia dan Ibu Titi bisa menjenguk Amar ya Bang. Abang, hari Rabu izin mau jenguk Amar jam berapa nanti Bang? Ah ya nanti besok kita kabarin karena kita kan Oh, saya kan sibuk juga
yang di luar kota. Apa jamnya kan saya belum pasti dipastikan, tentu pasti jamnya jam 5 lah. Nggak mungkin kita luar dari itu. Oke, baik. Nah, Bang, terkait dengan sempat kemarin mengutarakan kekecewaan karena Amar tak kunjung juga dihadirkan secara offline dan Dijenpas sempat mengatakan untuk tidak akan menghadirkan Amar, pihak kuasa hukum sempat kecewa dan ingin mengundurkan diri. Mungkin sekarang seperti apa nih, Bang? Ya kan, ya permintaan kita kan udah dipenuhi. Dan kemudian kan ya kita ya paham juga kan bahwa kan ya kalau untuk Pak Dirjen saya pikir kurang paham KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Nah itu kok kita usulkan di sana pada waktu persidangan tolong dikirim surat ini ke Menko, ke Pak Menko Hukum dan HAM Pak Yusril, Profesor Yusril, yang kemudian Pak Menteri IMIPAS, ya kan Pak Agus Adrianto, dia kan juga mantan Kabar Eskrim, tentu lebih paham tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara yang mengatur tentang bahwa apabila ada penetapan eh, hakim majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa atau saksi, eh, itu kan wajib dilaksanakan. Apabila itu tidak dilaksanakan, itu akan mencederai hukum kita. Nah, nanti itu juga akan merusak profesi hukum. Jadi itu pasti sudah dipahami oleh Menko dan Menteri pasti. Jadi otomatis kami yakin pada waktu itu kan begitu JPU mengajukan ke Menko Hukum dan HAM Pak Profesor Yusril dan kemudian ke Menteri Imapas, ya kan langsung ya diproses itu hari aja, itu hari terus diproses. Akhirnya kan eh, jam malam pun ditandatangani, langsung diberitahukan ke jaksa. Nah karena pada waktu itu kan hari Rabu malam suratnya eh, dikirim nyampe ke tangannya JPU dan Kejari, ya otomatis kan waktu itu sidang yang kedua itu kan memang tidak bisa dihadirkan karena suratnya baru turun. Tentu kan dalam suatu sistem pasti kan ada asesmen dulu di internalnya Dirjen Mimapas untuk mengeluarkan izin tersebut karena itu syarat administrasi yang harus dipenuhi. Bang, kondisi Amar kalau boleh tahu terakhir komunikasi mungkin kondisinya seperti apa, Bang? Apalagi setelah akhirnya dipindahkan ke Lapas Cipinang nih, Bang. Mungkin kondisinya seperti apa, Bang, kalau boleh diupdate? Ya kalau kondisi Amar ya terakhir baik dan pada waktu eh, apa waktu dia nyampe di Lapas Cipinang juga berdasarkan pemberitahuan dari apa dan dilengkapi dengan juga eh, alat komunikasi kan amannya ya ada datang yang keadaan baik tanpa ada sakit batuk kecil aja pun nggak ada. Kemudian dia kan agak merasa nyaman juga gitu loh, dia ya bisa menghadiri sidang itu, mungkin ada juga lah rasa gembiranya untuk dia minimalnya kan dia bisa ketemu dengan keluarganya, mungkin dengan ya kalaupun nanti ya dia harus bertemu juga dengan anaknya apabila memang dia membutuhkan, ya pasti kita akan usahakan juga untuk berkoordinasi dengan mantan istrinya. Oke, baik teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Oke, si Beceng mungkin masih ada tambahan kah? Aku nggak ada bang. Aku juga nggak ada, Yang Bang. lain mungkin? Aku cukup, Bang. Ya aku juga nggak ada.
Berarti aman ya semua ya. Kita tutup ya closing statement dari Bang John ya. Oke, izin mungkin Bang John terkait dengan rencana nanti mau menjenguk Amar di hari Rabu nanti harapannya seperti apa sih Bang dari Abang dan mungkin pihak keluarga? Ya harapannya tentu ya untuk persidangan dia sehat, kemudian dia sidang nanti lancar, kemudian dia udah eh, mempersiapkan diri, ya kalau sesuai dengan ya komitmen dia akan buka-bukaan di persidangan. Ya inilah saatnya dia harus benar-benar menepati janjinya itu. Ya mudah-mudahan kan, ya ini kan untuk kebaikan negara juga. Kalau apabila kan apa yang terjadi di lapas ini yang selama ini diisukan masyarakat, ya macam-macam yang terjadi di dalam, bahwa seolah-olah kan indikasinya narkoba itu begitu merajalela di dalam. Nanti kita tengoklah di keterangan Amar di persidangan nanti, apa apa sampai bagaimana peredaran narkotika ini dan bagaimana birokrasi di lapas ini kok bisa ibaratnya warga binaan yang dalam pengawasan eh, petugas lapas bisa bobolan barangnya, bisa beredar di dalam lapas yang pengawasannya begitu ketat. Penjahit aja lewat, susah lewatnya. Penjahit aja, coba aja simpan di kantong kita, penjahit itu kita mau lewat pasti lay detektornya semua ekstra ini pasti bunyi. Nah, apalagi kalau barang narkotika. Nah, apakah ini tidak fungsi? Nah, kita kan nanti di persidangan kita lihat itu. Karena apa? Ya, selama ini kan kita kan sering juga datang ke lapas itu. Kalau pengacara kan udah biasa. Itu kan termasuk ya tempat yang memang sering kita kunjungi. Itu kan sangat luar biasa ketatnya. Lebih daripada berkunjung ke presiden. Dari depan kita udah berhadapan dengan pemeriksaan yang ketat, kemudian sidik jari, ke pintu 2 sidik jari, foto, apa, kemudian masuk lagi ke pintu besi, ada apa lagi, lay detektor yang mesin, kemudian penyelang, ada lagi estrai. Nah ini kan ya nanti kita lihat kenapa kok bisa barang ini bisa masuk. Nah ini kita akan lihat juga bagaimana keterlibatan, apakah ada keterlibatan orang dalam, ya dalam ini oknum petugas. Nah, nanti ayo kita lihat di persidangan nanti kan gitu.